Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah limpahkan kenikmatan, yang telah limpahkan kesyukuran serta kenikmatan dan berkah dunia dan akhirat. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan puji syukur yang sangat melimpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti untuk bersyukur, karena bersyukur itu hilangnya bersyukur akan datangnya takabur. Oke para sahabat, kita bahas tentang Maulid Nabi. Para sahabat, kita mendengar tentang hari mulianya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu hari Maulid Nabi, hari kelahiran di mana Rasulullah itu dilahirkan dalam dunia. Oke para sahabat, dibahas kali ini kita Maulid Nabi. Maulid Nabi itu apakah sunnah, apakah wajib kita lakukan? Wajib kita ingatkan, wajib kita rayakan. Dalam Islam itu tidak ada paksaan para sahabat. Baik itu sunnah, baik itu anjuran, itu tidak ada paksaan. Bagi siapa yang ingin melakukan, silakan lakukan. Sunnah Rasul itu kita wajib ingati. Barang siapa yang tidak mengingati, bahkan itu bukan dalam golongan Islam. Mahtawar berautu, yaitu menikmati halak ya Rasulullah. Karena Islam itu harus mengetahui siapa Rasulnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita tahu hari-hari tertentu, hari-hari mulia yang harus kita ingatkan. Oke, hari ini apakah kita mendengar ada unduran di antara untuk mengingatkan hari-hari Rasul, hari-hari baginda Nabi Muhammad SAW? Dalam firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 129 yang berbunyi inama kullatu syariki at-tahiyatu runi kullatu manibari wahbutu umnu wa kaliyatu tumura. Islam itu menganjurkan untuk menjalani semua kewajiban. Islam itu memerintahkan, Allah itu memerintahkan lakukan kewajibanmu, ingatkan sunnahmu, bahkan jalani apabila itu mampu untukmu. Itu para sahabat. Jadi kalau kita mengingat hari-hari Rasul, kita ingatkan. Kalau kita mempunyai rezeki, untuk apa kita lakukan merayakan Maulid Nabi, kita lakukan para sahabat. Jadi dalam hadis riwayat Abu Rahman, dia pernah berkata, barang siapa yang melarang umat muslim untuk melakukan, merayakan, mengingatkan hari-hari mulia, yaitu hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, bagi siapa yang melarangnya, maka menghadaplah untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Barang siapa yang melarang umat muslim untuk melakukan, untuk mengingatkan hari-hari mulia, itu hari lahirnya baginda Nabi Muhammad tentunya, bagi siapa yang melarangnya, wa nabur kullatu wa bariyatu untus, maka sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara utusannya untuk memberikan teguran kepada umatnya. Ingat para sahabat, keberkahan kita melakukan untuk mengingatkan hari-hari Rasul, yaitu hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Maulid Nabi, itu sangat menimbulkan keberkahan dalam kehidupan kita. Tentunya apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kenikmatan 1000 kali lipat apa yang kau keluarkan. Seperti total, seperti uang yang kita keluarkan untuk mengingat hari Maulid Nabi, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya 1000 kali, yaitu tentunya kenikmatan, yaitu tentunya adalah rezeki. Karena apa? Wa duwun qulwatu haladhiya atumu kuliyatum numura atawashatu nu arhaqayatu uyaqtu lahid. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kebahagiaan menurut apa yang itu baik untuk di hadapan Allah, dan itu tidak berdampak buruk untuk kita. Wahana saroki hatta anta wabiroy ikina kayatu malida wukuyatu Muhammad. Jangan lupakan hari-hari baginda Nabi Muhammad SAW, dan jangan lupakan sunnah-sunnah Rasul. Karena di setiap orang merayakan, mengingatkan di hari-hari Rasul, yaitu Maulid Nabi, tentunya kalau kita bisa melakukan, mengingatkan hari-hari Nabi, tentunya kita bisa mensunahkan semua sabda-sabda baginda Nabi Muhammad SAW, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari para sahabat. Kalau kita bisa mengingati hari Maulid Nabi, tentunya kita tahu apa yang harus kita jalani, sunnah-sunnah Rasul yang harus kita jalani dalam kehidupan sehari-hari para sahabat.
Jadi kalau kita mengingatkan hari-hari Rasul itu, ucapkan dengan syukur. Ucapkan dengan syukur. Awali dengan bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba ingin mengadakan maulid Nabi ini serta kenikmatanmu, serta kenikmatan hamba yang hamba sertakan kepadamu, ya Allah, untuk tanda bukti hamba dalam golongan Islam. Jadi untuk mengadakan hari Rasul itu, hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada paksaan. Bagi siapa yang mampu silakan, dan bagi siapa yang syirik ataupun ingin mengikuti zaman-zaman seperti sekarang karena maulid Nabi, dia ingin mengingatinya dengan hati benci ataupun iri, bahkan wa tahsyaqalati yakul ikruman kullata wal akhirat, itu bahkan bisa mungkin mencatat amal baikmu, mungkin itu juga bisa mencatat amal burukmu. Jadi wahtakayatul musholati irayatul umur kullata wazyanakul Muhammad. Semua apa yang kita lakukan dalam sunnah-sunnah Rasul itu sebagai tanda kewajiban kita dalam sebagian sholat, sebagian dalam ibadah. Jadi semua kita mampu atau tidak, kita ucapkan puji syukur kepada Allah. Kita lakukan apabila kita mampu. Dan kalau kita mampu, tetapi kita dengan hati syirik, dengan hati tidak mau kalah, bahkan Allah tawakkaliyatu amikro, itu berakibat pada dirimu sendiri, para sahabat. Jadi kalau kita mengingat, lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan ikhlas. Semua kalau yang dilakukan dengan ikhlas, insya Allah Allah akan ikhlas menurunkan rezeki kepada kita. Kalau kita belum ikhlas menurunkan ataupun ikhlas melakukan sesuatu, itu karena Allah, bahkan kapan Allah Subhanahu wa taala akan ikhlas menurunkan rezeki kepada kita. Wa tahiyatu uida'in akumur kulhiyatu an la syarika Muhammad. Kita itu golongan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa melanggarnya. Tidak ada yang bisa melarangnya untuk melakukan hari atau mengingati hari-hari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengingat hari-hari baginda Nabi Muhammad SAW, itu bagus para sahabat. Dan bagi siapa yang melarangnya untuk mengingati hari-hari mulia baginda Nabi Muhammad SAW, hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, itu banyak orang yang ingin menghancurinya, banyak umat-umat yang ingin menghancurinya. Dalam diambil dengan dikit sedemi sedikit, diambil dengan hari-hari. Bahkan afatakriyatun kafirikun uluh syatarkan kalimat. Jangan lunturkan kewajibanmu, dan jangan lunturkan sunnahmu. Siapa yang melarangimu untuk melakukan kewajibanmu? Siapa yang melarangimu untuk melakukan sunnah Rasul? Untuk melakukan sunnah-sunnah yang diwajibkan ataupun sunnah yang dianjurkan oleh Islam? Ucapkan kepada Allah. Allah itu akan membalas Islam, membalas kepada umatnya bagi siapa yang murka kepadanya. Takayatu wasolati intah antumu fatakayatu untu ya kafir. Jangan mengucapkan hari Maulid Nabi itu hari yang jelek para sahabat. Banyak non-muslim, banyak kafir yang menginginkan menghancurkan Islam. Wa qad dafata anta qaliyatun marqalatu dunia qaliyatu utush. Kalau kita bisa mempertindakkan, bisa bertindak untuk mengambilkan prinsip sendiri, saya tetap melakukan sunnah Rasul. Kalau saya wajib, kalau saya mampu, ya Allah, lakukan. Jangan karena ada perintah di dunia ini diundur sehingga kita lupa mengingatkan hari Rasul. Jangan pernah sahabat, di hari itu kenikmatan itu Allah turunkan pada hari itu. Jadi maka tafalah tamaklati yaitu Muhammad. Mari kita ingatkan baginda Nabi Muhammad SAW, perjuangannya, pengorbanannya kita ingatkan bagi para sahabat. Jangan cuma kita mengingatkan kebaikan kita kepada Rasulullah, tetapi ingatlah kebaikan Rasulullah kepada kita. Jangan, saya sudah melakukan pengajian ataupun mengingati hari-hari Maulid Nabi, saya pasti mau masuk surga. Amin. Semoga kita masuk surga. Tetapi para sahabat, jangan menghitung kebaikan kita dalam anjuran sunnah Islam, dan jangan menghitung kebaikan kita dalam anjuran Islam. Tapi hitunglah kebaikan Islam, kebaikan Rasulullah kepada kita. Jangan menghitung kebaikan kita kepada Rasulullah. Kenapa? Yang mencatat amal baik kita kepada seseorang, tentunya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu yang mencatat itu
yang mengetahui semua itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mata wa birakayati intayufuliyatu Muhammad. Syukurilah adanya turunnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tanpa baginda Nabi Muhammad SAW tidak akan diucapkan dalam golongan Islam. Tanpa baginda Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan mempunyai Rasul dalam Islam. Itu Rasul. Jadi, Rasul baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan ataupun bersabda, wa itahwali mati, uku fata uku wa tahrakul umat. Aku berani mati, aku berani menggugurkan nyawaku demi umatku, yaitu Islam ya Allah. Itu pengorbanan baginda Nabi Muhammad SAW. Pengorbanan kita apa? Kita belum bisa mengingati hari-hari, mengingati baginda Nabi Muhammad SAW. Lantas kita belum melakukan kewajibannya, melakukan kesunahannya. Lantas bagaimana kita bisa untuk melarangi umat muslim ataupun mengatakan bagi umat yang mengingati? Apakah tidak malu para sahabat? Jadi, marilah kita ingatkan hari-hari Rasul. Tentunya pada Maulid Nabi kita sunahkan, kita terapkan semua yang disunahkan oleh Rasulullah. Dan kita terapkan semua apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menghitung kebaikan kita kepada siapapun, terutama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghitung kebaikan kita kepada Rasulullah, jangan menghitung kebaikan kita kepada orang lain, dan jangan membanggakan diri kita kebaikan kita kepada orang lain. Karena kebaikan itu pasti ada pertengkaran. Kebaikan, kalau kita mengumbarnya, kita membanggakannya dengan kesombongan, itu pasti ada pertengkaran, itu pasti berakibat dosa ataupun berakibat negatif. Jadi marilah kita para sahabat untuk mengingatkan hari Rasul. Kalau kita mampu ingatkan, kita ingatkan hari-hari Rasul itu baginda Nabi Muhammad SAW, lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kita ucapkan bersyukur kepada Allah atas kenikmatan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tidak hancur, semoga Islam kita itu tidak hancur karena perilaku umatnya, dan Islam itu tidak hancur karena prinsip lunturnya prinsip umat muslim. Jadi marilah kita perkuatkan prinsip, jangan terelak ataupun tergoda dengan perintah-perintah dunia yang berakibat negatif kepada kita nanti di akhirat, berakibat buruk bagi kita nanti di akhirat. Jadi mahiyatu walaikatu wanyaku di dunia waktu ya untuk akhirat. Peraturan wahakiyalah yaitu uyudumu ikul akhirat. Peraturan dalam dunia itu belum tentu baik dalam akhirat, tetapi peraturan akhirat wajib kita terapkan dalam dunia. Jadi peraturan dunia itu jangan sering kita terapkan. Peraturan dunia itu terkadang berdampak negatif bagi kita nanti di akhirat, karena semua perintah-perintah tidak semua baik para sahabat. Terkadang perintah itu dalam manusianya ingin menghancurkan. Tetapi kalau perintah Allah kita jalankan, banyak orang memerintahkan, wah takhadatu sholati in kuntum an-naf. Kamu sholat aja jarang-jarang, ngapain kamu mengingatkan hari-hari Rasul? Itu kan mahir wani di syaitan. Itu adalah sebagian hati-hati syaitan yang ingin menghamburkan, yang ingin memusnahkan Islam itu di muka bumi. Tentunya itu terdapat dalam kafir. Jadi para sahabat, marilah kita jangan tergoda dengan perintah dalam dunia. Kita jalani itu apabila berpositif, menghasilkan positif, dan kita hindari apabila itu berdampak negatif suatu saat nanti di akhirat. Jadi wakalaftamu sholati in kullun maula, yang kau wajibkan jalani dalam suatu kewajiban itu perintah Allah. Kalau perintah manusia itu belum tentu baik kepada diri kita dan baik bagi umat muslim. Kalau perintah Allah semua itu baik kepada semua umat Islam. Jadi semoga yang melakukan dan mengingatkan hari Rasul, dari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, dilimpahkan rezekinya, diberikan kenikmatan, diberikan rezeki yang berlimpah serta keberkahan dalam dunianya
yang yang berpositif nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, dengan kenikmatan, dengan keberkahan dan syafaat karomah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kawan tauhid ya nikafat anna. Jangan menyerah untuk melakukan sebuah kebaikan, tapi menyerahlah apabila itu perintah berdampak negatif dalam suatu kegiatan dalam duniamu. Nah, kawasalati in Allah. Saya akhiri, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap melakukan sunnah-sunnah Rasul, semoga kita tetap bisa menerapkan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melakukan ibadah salat, ngaji, zikir. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, zakiwuna kula ulahi barakallahu wa barakatuh iman wa nush. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.